Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan kualitas 4G for God. Firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai dengan 8 dan Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Perkembangan jaringan mobile broadband atau jaringan internet mobile selalu pesat, dan kini di Indonesia masuk dalam generasi keempat. Dalam bahasa Inggrisnya ialah Fourth Generation Technology dengan singkatan 4G. Berawal dari generasi awal atau Zero Generation di era tahun 40-an, di mana sebuah perusahaan telekomunikasi Gulfin Manufacturing Corporation yang sekarang bernama Motorola membuat portable handy talkie SCR 536 yang adalah telepon genggam generasi awal. Zero G menggunakan jaringan gelombang radio khusus dengan jangkauan jaringan yang terbatas dan dapat terhubung dengan jaringan telepon umum biasa. HP generasi pertama atau 1G muncul pada era tahun 80-an dengan berat 30 ons atau kurang lebih 800 gram. Kemampuan teknologi 1G hanya bisa melayani komunikasi suara saja dan jangkauan areanya terbatas. Sekitar tahun 1990 muncul generasi kedua atau 2G yang biasa memakai teknologi GSM dan CDMA. Generasi sebelumnya menggunakan sistem analog, namun 2G menggunakan sistem digital. Kelebihannya selain pada sinyal komunikasi suara, juga bisa untuk SMS, voicemail, panggilan tunggu, dan transfer data dengan kecepatan maksimal 1600 bps. Selanjutnya muncul versi generasi ketiga atau 3G. Jaringan 3G ini sudah bisa mengakses internet dan video call. Kemajuan dari 3G yakni HP mempunyai fungsi yang hampir sama dengan PC karena telah menggunakan sistem operasi seperti Android, Symbian, serta Windows Mobile. Teknologi generasi jaringan 3G pun berkembang menjadi 3.5G atau dikenal dengan istilah Super 3G. Versi jaringan berikutnya adalah 4G. Keunggulan 4G ialah memiliki kecepatan transmisi dengan data kecepatan tinggi, volume tinggi, jangkauan global, dan kualitas baik. Banyak orang beralih ke 4G karena memang kecepatan loading, download, upload, dan sebagainya jauh berbeda dengan jaringan 3G. Kehadiran 4G dengan kualitasnya yang mumpuni tentu saja menguntungi banyak orang termasuk pelaku bisnis, serta dapat berselancar di internet dengan cepat, akses informasi dengan cepat, mempercepat layanan GPS, mendukung sosial media, dan sebagainya. Generasi berikutnya ialah 5G, sedang dalam tahap pengembangan dan akan dikomersilkan pada tahun 2020. Tentu 5G kualitasnya akan jauh lebih baik dari 4G. Sebagaimana jaringan internet mobile terus melaju dengan kualitas yang lebih baik hingga tiba pada kualitas 4G saat ini,
Kita pun sebagai orang percaya sudah seharusnya memperhatikan kualitas rohani kita hari demi hari agar semakin lebih baik. Jika kita tidak meningkatkan kualitas rohani kita, maka kita akan tertinggal atau tidak bertumbuh secara rohani, serta mudah dipengaruhi oleh ajaran sesat dan keinginan duniawi. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan kerohanian kita kepada kualitas 4G, for God, atau hidup sepenuhnya untuk Tuhan. Tinggalkan segala dosa yang merintangi dan bergegaslah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kerinduanku adalah tetap tinggal di dalam Engkau. Mampukan aku ya Tuhan untuk semakin berkualitas secara rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Yesus sayang padaku, Alkitab belajar